Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas soal obat-obatan, bagaimana sih sebetulnya kita menyimpan obat yang benar di rumah itu, kemudian juga bagaimana cara membuangnya juga. Hari ini akan kita bahas bersama narasumber kita di sini sudah ada Mbak Fitri Budiarti yang merupakan apoteker. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Perkenalkan, Baik. nama saya Fitri Budiarti. Baik, Mbak Fitri, sesuai dengan tema kita hari ini, Mbak, langsung saja saya ke pertanyaan pertama, Mbak Fitri. Bagaimana sih cara menyimpan obat yang baik itu, Mbak? Silakan. Iya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya ke Mbak Cynthia. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Cynthia nih, jadi saya mau kenalkan dulu definisi obat menurut apoteker. Jadi bukan menurut apoteker sih, lebih tepatnya menurut Permenkes ya. Jadi menurut Permenkes itu, menurut Permenkes nomor 58 tahun 2014, apa sih obat itu? Jadi obat itu termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, dan menyembuhkan kesehatan juga ya, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, begitu. Lalu bagaimana sih kita menyimpan obat yang baik ya? Gitu ya pertanyaannya ya. Iya, betul, Mbak. Nah, bagaimana kita menyimpan obat yang baik? Nah, obat itu sendiri kan merupakan zat kimia. Jadi yang bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan udara dan kelembapan juga. Jadi bagaimana kita ini menyimpannya dengan baik? Nah, karena obat itu dapat berubah oleh kondisi lingkungan ataupun dipengaruhi dengan stabilitasnya sendiri. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana cara penyimpanan obat yang baik. Yang pertama, yang pastinya itu jangan sampai obat itu dibuat mainan nih oleh anak-anak. Biasanya kan anak-anak itu pasti sering kan daya pengen taunya itu tinggi kan. Jadi kita harus jauhkan obat itu dari anak-anak gitu. Kemudian ini apalagi itu obat itu harus disimpan di suhu yang tepat. Nah, untuk suhu penyimpanannya sendiri itu ada beberapa suhu penyimpanannya, ada 2 penyimpanan ya. Yang pertama itu dalam suhu ruang, yaitu suhu antara 25 sampai 30 derajat Celcius, di mana dalam suhu ruang ini biasanya diletakkan di suhu terbuka ataupun di suhu yang sejuk ber-AC begitu. Kemudian untuk yang kedua diletakkan di suhu dingin ataupun di lemari pendingin, yaitu suhunya antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, tetapi obat itu tidak boleh disimpan di dalam freezer karena dapat mempengaruhi stabilitasnya juga. Gitu. Nah, untuk penyimpanannya secara umum itu bisa ada beberapa langkah nih. Yang pertama, kita bisa melepas etiket obat pada wadah obat karena bercantum, tidak melepas etiket yang bercantum pada wadah obat seperti nama obatnya, penggunaannya bagaimana, informasi penting apa yang terkandung di dalam label tersebut atau etiket tersebut. Kemudian yang kedua, kita perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasannya. Biasanya kalau kita beli obat kan ada label atau kardusnya ya. Nah, di situ biasanya ada ini nih labelnya, bagaimana kita menyimpannya, apakah harus di suhu ruang atau di suhu dingin begitu. Kemudian yang ketiga, letakkan obat dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, simpan obat di dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Kemudian yang kelima, tidak menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama.
Karena mobil itu kan suhunya itu ini ya dapat berubah secara drastis atau signifikan gitu. Dan yang keenam, perhatikan tanda-tanda kerusakan obat yang terjadi secara fisiknya, bisa diamati secara fisik perubahannya bagaimana. Nah, gitu. Dan untuk penyimpanan secara khususnya ada beberapa langkah nih dalam menyimpan obat secara khususnya. Obat kan sedianya ada bentuknya yang ada dalam bentuk yang banyak, ada bentuk tablet, ada bentuk sirup, ada juga bentuk seperti krim maupun aerosol atau spray gitu. Nah, yang pertama dalam bentuk tablet dan kapsul. Itu tidak boleh disimpan di tempat yang panas atau lembab. Yang kedua, obat sirup tidak disimpan di dalam lemari pendingin. Kemudian yang ketiga, obat dalam bentuk supo. Supo itu biasanya harus disimpan di dalam lemari pendingin karena dia tidak tahan dengan suhu ruang atau lebih cepat meleleh dalam suhu ruang. Dan yang keempat, obat berbentuk aerosol atau spray. Itu tidak boleh disimpan di suhu tinggi, seperti mobil tadi contohnya, begitu. Dan yang kelima, insulin. Insulin itu apa sih? Biasanya insulin ini digunakan oleh orang-orang yang menderita penyakit diabetes. Jadi penyimpanan insulin sendiri itu biasanya di suhu dingin ataupun di suhu ruang kalau yang sudah dibuka, begitu. Oke, baik. Tadi Mbak Fitri sudah senggol sedikit soal menyimpan obat-obatan di dalam kulkas ya, Mbak Fitri. Nah, sebetulnya yang boleh disimpan di kulkas itu apa sih, Mbak? Kan kebanyakan orang Indonesia kayaknya menyimpan obat-obatan semuanya dimasukin kulkas. Kadang-kadang ada yang seperti itu, Mbak Fitri. Sebetulnya di dalam kulkas ini yang boleh apa aja nih, Mbak? Iya, jadi emang orang-orang Indonesia itu kebanyakan kalau habis minum obat, terus obatnya nggak habis nih atau belum habis, itu pasti disimpan di dalam kulkas ya. Iya, Nah, betul. sebenarnya nggak boleh kalau kayak gitu. Memang ada beberapa obat yang boleh disimpan di dalam kulkas, tetapi ada juga yang memang penyimpanannya itu di suhu ruang, jadi tidak diletakkan di dalam kulkas. Apalagi semua obat dimasukkan ke dalam kulkas gitu, nggak baik itu. Jadi yang tadi saya bilang itu ya kan suhu penyimpanan obat itu ada dua macam. Yang pertama itu suhu ruang di suhu 25 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius, atau di ruangan yang ber-AC, suhu sejuk. Kemudian yang kedua di suhu dingin ataupun di lemari pendingin, suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Dan tidak boleh disimpan di dalam freezer. Nah, obat apa saja yang boleh disimpan di dalam suhu dingin? Obat yang boleh disimpan di suhu dingin itu ada tadi yang pertama supo. Supo itu buat biasanya itu cara pemakaiannya itu digunakan di anus atau dubur. Nah, kenapa kita menyimpannya di dalam kulkas? Karena supo itu sendiri tidak tahan atau tidak stabil dengan suhu ruang. Jangankan ditaruh di suhu ruang, kita pegang supo selama 5 menit pun dia akan mencair ya atau meleleh karena dia meleleh pada suhu tubuh gitu. Dan yang harus disimpan di dalam kulkas atau lemari pendingin itu misalnya sirup yang non racikan. Jadi kalau misalnya nih kita beli sirup non racikan, kemudian kita minum selama beberapa hari. Nah, dalam beberapa hari itu, misal kita udah sembuh, tetapi obatnya masih sisa. Nah, itu boleh disimpan di dalam lemari pendingin, begitu. Untuk yang obat aerosol atau spray, kemudian tablet atau kapsul, itu tidak disimpan di dalam lemari pendingin, begitu. Oke. Kemudian Mbak Fitri, boleh nggak sih obat itu dipindahkan ke wadah tertentu? Kadang ada yang beli tempat kecil, akhirnya tablet-tabletnya dimasukin, kapsul-kapsulnya dimasukin ke situ gitu, Mbak Fitri. Itu boleh nggak sih, Mbak? Iya, memang kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Biasanya untuk memudahkan si pasiennya itu sendiri sih kalau kayak gitu. Cuman pada dasarnya itu sebenarnya memang nggak boleh kalau kayak gitu. Karena apa? Karena obat itu sendiri kan
sudah didesain sedemikian rupa dan bahkan proses pembuatannya pun sudah diformulasi sedemikian rupa bagaimana bahan aktif ini supaya tidak mengalami perubahan stabilitas atau stabilitasnya tidak turun. Nah, kalau misalnya kita obat yang sudah dikemas, misalnya obatnya sudah dikemas nih, tetapi kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain. Nah, kita nggak tahu nih wadah ini apakah cocok buat obat ini karena dia mengandung dan zat aktifnya sifatnya bagaimana, seperti itu. Nah, kalau misalnya contohnya aja nih, ada obat jantung ya. Jadi misalnya kalau misalnya penyakit pasien yang punya penyakit jantung, kadang kan supaya dia lebih gampang mengingat waktu minum obat dan lebih memudahkan atau lebih efisien, dia pindahkan obat tersebut ke tempat kotak obat yang biasa dia pakai atau dia bawa sehari-hari. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Karena obat jantung itu mengandung nitrat. Nah, nitrat itu yang dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke jantung serta melebarkan arteri dan vena dalam tubuh. Nah, nitrat itu sendiri saat bertemu dengan oksigen, maka dia akan terpapar oleh oksigen dan akibatnya membuat obat kehilangan efektivitasnya dan sehingga tidak bisa bekerja lebih baik begitu. Makanya kenapa tidak boleh dipindahkan ke wadah lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih contoh lagi kita beli vitamin, misalnya kan ada ya vitamin yang kecil-kecil itu. Nah, itu vitaminnya kalau misalnya kita beli dua kemasan nih ya, kadang kan emang ada yang ED-nya sama atau ED-nya berbeda. Kalau misalnya ED-nya sama, kita campur jadi satu dan kemudian supaya lebih praktis gitu ya kita bawanya satu, itu boleh. Tapi kalau misalnya ED-nya itu berbeda, jadi kita campur jadi satu, kan nggak bisa. Soalnya apa? Karena kita nggak tahu nih obat yang ED-nya lebih dekat itu dia harus habis lebih dulu kan daripada si ED yang lebih lama, karena takutnya nanti ketika ED-nya sudah habis malah kita minum dan itu bukan malah menyembuhkan tapi malah membuat kita sakit gitu. ED itu expired date ya, Mbak Fitri, tanggal kadaluarsa ya, mungkin ada yang belum tahu nih. Ya, expired gitu. Oke. Kalau misalnya obat spray, Mbak Fitri, gimana tuh cara menyimpannya? Ya, kalau misalnya obat spray gimana penyimpanannya? Nah, kalau obat spray sendiri itu, tadi saya sudah singgung ya, kita tidak boleh menyimpan obat di dalam mobil karena suhunya kan cepat berubah. Nah, apalagi obat spray. Jadi obat spray atau obat aerosol itu tidak boleh disimpan dalam suhu tinggi karena dia memiliki tekanan tinggi saat ditaruh di suhu yang lebih tinggi karena dia dapat meledak. Nah, itu makanya bahaya banget kalau misalnya kita menyimpan obat spray di dalam mobil. Nah, contohnya obat spray itu apa? Contohnya itu seperti etil klorid. Etil klorid itu obat buat atlet-atlet yang biasanya kalau misalnya seperti main futsal atau main basket, itu kan pasti kalau misalnya mereka cedera, ada tuh langsung disemprot gitu ya. Nah, kayak gitu, itu biasanya nggak boleh disimpan di dalam suhu tinggi karena dia ketika suhu tinggi tekanannya akan lebih tinggi, jadi dia membuat obat yang di dalam obat itu cepat meledak gitu. Jadi nggak boleh disimpan di suhu tinggi atau di mobil seperti itu. Di mobil juga ternyata nggak boleh ya dokter ya menyimpan obat. Di mobil berarti Mbak Fitri nggak boleh juga ya Mbak menyimpan di dalam mobil obat cepat merusak juga Mbak? Iya benar, nggak boleh menyimpan obat di dalam mobil itu sebenarnya karena ya itu tadi karena mobil kan suhunya itu tidak stabil. Kadang aja ya kita kan kalau pergi kemana-mana naik mobil nih, terus habis itu kita parkir ke mall lah, di basement kita parkir, kemudian kita masuk tinggal ke mall, terus kita balik lagi ke mobil, kita masuk ke dalam mobil, pasti kan suhunya panas banget tuh di situ. Nah seperti itu. Jadi suhunya itu gampang berubah dan tidak stabil gitu.
Nah, kemudian Mbak Fitri, obat mata nih Mbak Fitri. Gimana cara menyimpan obat mata? Kan ada yang bentukannya tetes mata yang dalam kemasan, ada juga yang di dalam tempat bening gitu ya Mbak Fitri. Ada beberapa obat infeksi mata yang dia kecil-kecil disusun di dalam seperti itu. Nah, itu gimana nih Mbak Fitri cara menyimpan obat mata? Ya, benar. Kalau menyimpan obat mata sendiri, emang obatnya kan ada 2 jenis kemasan. Yang pertama yang tadi Mbak Cynthia bilang kan ya, ada yang kemasan botol, jadi dia lebih besar, dan ada yang kemasan mini dos. Mini dos itu yang kecil-kecil, biasanya isi 5 kalau nggak salah. Nah, untuk yang mini dos isi 5, itu kan kemasannya kecil-kecil, jadi dia itu bisa disimpan dan tahan selama 3 hari BUD-nya. BUD itu Beyond Use Date. Nah, Beyond Use Date itu apa sih? Saya ceritakan sedikit ya tentang Beyond Use Date. Nah, Beyond Use Date itu batas yang bisa digunakan obat setelah diracik atau disiapkan, setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Nah, contohnya aja seperti ini. Saya sudah bawa contohnya ya. Saya kasih tahu dulu ya. Jadi misalnya ini saya punya sirup ya. Dan Beyond Use Date itu setelah kemasan primernya dibuka. Jadi kemasan primer itu misalnya segel yang ada di sini. Jadi setelah kita buka kemasan primer atau kita buka tutupnya, nah begini, ini baru namanya BUD. Jadi kita tidak bisa mengikuti ED-nya lagi, penyimpanannya. Walaupun ED-nya di sini atau di kemasan atau di tutupnya ini tertera seperti masih 2 tahun lagi ataupun 1 tahun lagi, itu tidak boleh digunakan lagi karena kita sudah harus mengikuti penyimpanannya menurut BUD. Dan itu sangat penting karena bedanya BUD sama ED itu, kalau misalnya BUD itu disimpannya berdasarkan penggunaan obat yang sudah dibuka kemasan primernya ataupun segelnya tadi. Tetapi kalau ED itu berdasarkan dia diproduksi dari industri farmasinya sendiri begitu. Jadi kita harus perhatikan BUD-nya itu sendiri begitu. Nah, untuk yang obat mata tadi kan ada 2 kemasan. Yang pertama yang mini dos. Yang mini dos itu BUD-nya 3 hari, sedangkan yang kemasan botol atau lebih besar dari yang mini dos itu disimpannya selama 28 hari. Nah, kondisinya itu dalam suhu ruang antara 25 sampai 30 derajat Celcius begitu, dan terlindung dari cahaya matahari. Oke, jadi kalau misalnya sudah dibuka kemasannya gitu ya Mbak Fitri, berarti expired date-nya sudah tidak berlaku, berarti tadi BUD itu ya, Beyond Use Date, yang harus kita perhatikan. Baik. Ya. Kemudian Mbak Fitri, jenis obat apa yang tidak boleh lama disimpan? Untuk jenis obat yang tidak boleh lama disimpan itu biasanya obat ini, dry syrup atau sirup kering. Nah, dry syrup itu biasanya ada di jenis seperti antibiotik atau amoksisilin yang biasa kita pakai ya. Biasanya kan masyarakat lebih kenalnya sama antibiotik amoksisilin kebanyakannya. Nah, dry syrup itu suspensi atau sediaan kering yang berupa serbuk atau granul yang ketika kita mau menggunakannya, dia harus dilakukan rekonstitusi. Jadi harus ditambahkan pelarut dulu, entah itu pelarutnya air ataupun air yang sudah ditambah oleh gula gitu. Nah, kita tambahkan sampai batas di botolnya tadi atau di kemasannya begitu. Jadi sebelum kita minum, kita tambahkan dulu. Nah, dia penyimpanannya itu hanya selama 7 sampai 14 hari. Nah, kenapa begitu? Karena zat aktifnya sendiri itu dia memang tidak stabil dengan air. Maka dari itu, dari industrinya sendiri pun dibuatnya dalam kemasan dry syrup atau sirup kering. Jadi kenapa kita harus merekonstitusinya sendiri begitu.
dan penyimpanannya juga 7 sampai 14 hari. Kemudian kalau misalnya kita minum dry syrup, kemudian obatnya masih tersisa banyak, nah apakah boleh disimpan kemudian diminum di kemudian hari gitu? Itu nggak boleh, karena itu tadi stabilitasnya akan berkurang dan akan berdampak pada kesehatan kita sendiri, begitu. Baik Mbak Fitri, terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya Mbak. Ya. Oke, sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan ya dari Mbak Fitri. Jadi kita sudah tahu bagaimana sih cara menyimpan obat yang baik, larangan-larangan tertentu ya, jangan disimpan di kulkas untuk beberapa obat, kemudian juga tidak boleh disimpan di mobil, kemudian juga tadi ya pemindahan wadah dan lain-lain yang biasanya sering dilakukan nih. Sekarang kita sudah tahu yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi bagaimana sih membuang obat juga yang benar, serta fakta dan mitos seputar obat. Tetap di Eljon Medical Forum. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.